Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan saya Religia Trisya Rahmala dengan NIM 2410130 dari kelas PKK 1 semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan makalah akhir mata kuliah Ilmu Sosial Dasar pada semester 1. Makalah saya berjudul Orang Muda Katolik OMK Membangun Interaksi Sosial Asosiatif dalam Kegiatan Korling di Paroki Santo Agustinus dari Hippoledo pada 17-21 Desember 2024. Mari kita masuk kepada bab pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, interaksi adalah proses saling berhubungan atau saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi bisa berupa percakapan, kerjasama, atau tindakan yang dilakukan bersama-sama. Interaksi juga terjadi di dalam komunitas, karena komunitas adalah media interaksi di mana sekumpulan orang memiliki kesamaan minat, tujuan, dan saling berinteraksi dalam kegiatan tertentu. Seperti OMK di Paroki Santo Agustinus dari Hippoledo adalah salah satu komunitas beranggotakan kaum muda yang aktif dalam pelayanan gereja Katolik. Kegiatan-kegiatan OMK ini merupakan sarana interaksi yang mempererat hubungan dan mempermudah interaksi antar anggota. Melalui interaksi yang saling mendukung dalam kegiatan rohani atau sosial, seperti diskusi, retret, pelayanan bersama, dapat memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Dengan demikian, kualitas interaksi di dalam OMK berperan penting dalam membangun komunitas yang lebih solid dan harmonis. Tapi, bagaimana cara membangun interaksi sosial itu di dalam kaum muda? Bagaimana komunitas ini menjadi wadah interaksi yang membangun? Dan bagaimana salah satu kegiatan OMK yaitu Korling dapat menghasilkan interaksi yang berguna? Untuk itu, makalah ini disusun untuk menjawab masalah-masalah tersebut, agar dapat menyampaikan ilmu dan manfaat tentang interaksi sosial dan interaksi asosiatif di dalam OMK dalam kegiatan Korling. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. A. Interaksi sosial asosiatif. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses di mana individu dan kelompok saling berhubungan untuk membentuk sistem dalam hubungan sosial. 1. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu. Ketika dua individu atau lebih melakukan interaksi, baik itu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, adalah interaksi sosial. Namun interaksi sosial tidak hanya terbatas pada beberapa individu. Interaksi juga terjadi dalam kelompok yang besar, di mana individu-individu terlibat tidak hanya berinteraksi secara langsung, tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan pandangan dan tindakan mereka dengan norma serta tujuan yang disepakati bersama. B. Komunikasi. Menurut Paul Watzlawick, komunikasi lebih luas daripada sekedar berbicara atau mendengarkan. Ini mencakup segala bentuk pertukaran pesan antara individu, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung ketika sebuah pesan disampaikan secara langsung dan jelas tanpa perantara atau penghalang. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang melibatkan perantara dan seringkali dikodekan dalam bentuk simbol dan gestur. C. Kontak sosial. Menurut Gilin, kontak sosial ini sangat penting karena menjadi dasar dari setiap hubungan sosial yang lebih lanjut. Kontak sosial terjadi dalam berbagai situasi, baik itu pertemuan fisik atau dalam lingkungan virtual, misalnya melalui media sosial. D. Respon. Respon adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan yang diterimanya, baik berupa ucapan, tindakan, ekspresi, atau isyarat. Respon dapat mencerminkan perasaan, sikap, dan pemahaman individu terhadap situasi atau orang lain. Oleh karena itu, respon sangat beragam, mulai dari yang spontan, terkontrol, bersifat positif, negatif, atau netral. E. Timbal balik. Timbal balik adalah proses saling memberi dan menerima antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hubungan dinamis dan interaktif. Timbal balik tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, namun juga materi, yang dalam interaksi sosial saling memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. 2. Jenis-jenis interaksi sosial asosiatif.
Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi atau hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang mengarah pada persatuan. Interaksi ini merupakan interaksi yang mengarah pada interaksi bersifat positif karena mengarah pada persatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Jenis-jenisnya yaitu A. Kerjasama. Dalam kerjasama terjadi proses pembagian tugas atau peran sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Ini dapat membantu individu untuk mengenali dirinya lebih dalam dan untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. B. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghadapi perbedaan atau konflik. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan dan menciptakan keseimbangan dalam interaksi. C. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda perlahan-lahan mengadopsi pola hidup, nilai, norma, dan kebiasaan budaya mayoritas yang ada di masyarakat tempat mereka tinggal. Asimilasi dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan, di mana berbagai kelompok budaya dapat hidup berdampingan sambil saling mempengaruhi dan memperkaya satu sama lain. D. Akulturasi. Akulturasi adalah proses terjadi ketika dua kelompok atau lebih yang memiliki budaya yang berbeda, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ini menghasilkan perubahan dalam kebiasaan, adat istiadat, dan pola hidup masing-masing ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu B. Orang Muda Katolik atau yang biasa disingkat OMK. Orang Muda Katolik atau OMK adalah komunitas yang menjadi wadah kreativitas, pengembangan, dan pengadaran generasi muda di lingkungan stasi atau paroki. Anggota OMK adalah umat Katolik yang belum menikah, berumur 16-35 tahun. Keanggotaannya akan hilang otomatis apabila telah menikah ataupun memutuskan untuk menjalani hidup sebagai imam atau biarawan-biarawati. OMK menyatu dalam struktur organisasi gereja hingga tingkat keuskupan yang di bawah Komisi Kepemudaan Keuskupan. OMK biasanya didampingi oleh pastor pendamping atau pembina OMK. Tugas perutusan OMK umumnya berfokus pada kegiatan internal gereja Katolik, seperti pelayanan, membersihkan lingkungan gereja, memimpin doa. Ada juga tugas perutusan di luar gereja, seperti bakti sosial, kepemakaman umum, dan penggalangan dana untuk bencana alam yang bukan hanya umat Katolik. OMK memiliki pertemuan rutin yang diselenggarakan tingkat internasional, nasional, keuskupan, dekanat, dan paroki, dan pertemuan-pertemuan kecil yang dihadiri pastor pendamping, pembina, pengurus, dan anggota OMK. 1. OMK Paroki Santo Agustinus dari Hippoledo. Gereja Paroki Santo Agustinus dari Hippoledo berada di bawah naungan Keuskupan Agung Pontianak, Dekanat Sing Bebas, dengan jumlah 5 lingkungan dan 25 stasi. OMK pun terbagi per stasi dengan ketua OMK stasi masing-masing. Namun, OMK di lingkungan-lingkungan tergabung menjadi OMK Pusat Paroki dengan diketuai oleh Ketua OMK Paroki. A. Pengurus. Beberapa anggota kepengurusan inti OMK Pusat Paroki Santo Agustinus dari Hippoledo tahun 2024 sampai 2025 adalah sebagai berikut. Struktur pengurus ini memiliki peran yang penting dalam menegaskan identitas dan keberadaan kelompok tersebut. Melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, setiap anggota OMK dapat memahami dengan baik tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bersama. B. Kewajiban dan hak. OMK Pusat Paroki Ledo memiliki surat SK tugas yang berlaku, yang menjadikan setiap kegiatan tersebut menjadi kewajiban bagi seluruh anggota untuk dilaksanakan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang sudah terjadwal dan wajib dilaksanakan oleh OMK Pusat Paroki Ledo. Hak yang harus didapati OMK adalah kebebasan dalam berpendapat dan memilih, mendapatkan informasi, pembinaan, menggunakan sarana atau fasilitas, serta rasa hormat sebagai perlindungan. Melalui hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan, OMK dapat memperoleh hasil yang baik seperti interaksi yang membangun, memperluas koneksi, menambah pengalaman, produktif, mengembangkan potensi dan bakat. C. Kegiatan Korling sebagai media interaksi asosiatif. Korling adalah singkatan dari Kor Keliling, merupakan kegiatan rutin OMK Pusat Paroki Ledo.
Setiap tahun yang dilaksanakan pada Minggu Advent keempat dengan cara bernyanyi lagu-lagu rohani ke berbagai tempat dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Raya Natal serta mengumpulkan derma untuk misa kedua Natal anak-anak. Koring biasanya dilakukan kurang lebih 20 anggota OMK dan biasanya didampingi oleh pembina OMK dan diakon. Berikut adalah beberapa detail yang dilakukan selama Korling. Interaksi sosial yang terjadi selama kegiatan Korling sangatlah erat, menciptakan hubungan yang kuat dan mendalam, baik antara sesama anggota OMK maupun dengan umat yang dikunjungi. Berikut adalah interaksi yang terjadi selama kegiatan Korling. 1. Kerjasama antara OMK dan umat. OMK melakukan pembagian tugas seperti pengiring musik yang menggunakan gitar, pembagian suara, pembicara, dan sebagai Santa Claus. Pembagian tugas yang jelas ini saling mendukung sehingga kegiatan terasa lebih ringan. Semua peran ini saling melengkapi dan Korling menjadi momen yang berarti bagi setiap orang yang terlibat, baik sesama OMK maupun umat yang dikunjungi. Umat yang dikunjungi pun menerima dengan baik. Mereka dapat bekerja sama untuk menerima OMK di rumah mereka dan memberikan derma. 2. Akomodasi dalam anggota. Akomodasi dapat diterima dan dinikmati oleh semua anggota OMK, mulai dari lagu yang akan dibawakan, waktu pelaksanaan, dress code, hingga kendaraan. Dengan demikian, mobilitas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. 3. Perbedaan menciptakan asimilasi. Anggota OMK memiliki keunikan dan latar belakang masing-masing. Ada yang suku Jawa, Dayak, Melayu, dan Cina. Dengan perbedaan ini, mereka tetap membaur dengan baik dan saling menerima satu sama lain tanpa kehilangan identitas mereka. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, menghargai perbedaan, serta memperkaya kehidupan rohani dan sosial mereka. 4. Proses akulturasi antara OMK dan umat. Dalam proses akulturasi ini, OMK dapat memperkaya wawasan mereka mengenai berbagai kebiasaan dan tradisi yang ada di masyarakat atau umat. Mereka juga dapat berbagi budaya mereka dengan umat yang mereka kunjungi tanpa memaksakan diri atau kehilangan jati diri mereka. Melalui proses ini, OMK belajar untuk menjadi lebih terbuka, adaptif, dan penuh rasa hormat terhadap keberagaman budaya di sekitar mereka. Berikut saya akan menampilkan dokumentasi kegiatan Korling ini. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot. Kita masuk dalam bab penutup yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Korling adalah kegiatan tahunan OMK yang bertujuan memeriahkan Hari Raya Natal dan mengumpulkan derma. Kegiatan ini melibatkan anggota OMK, pembina, dan umat. Tujuan utama Korling adalah membawa sukacita kepada umat dan mengajak mereka memberikan derma kepada gereja. Anggota OMK bekerja sama dengan semangat, membagi tugas dengan jelas dan sesuai kemampuan masing-masing. Dari awal persiapan Korling melibatkan diskusi dan kesepakatan bersama. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa interaksi telah terjadi. Selama berlangsungnya kegiatan Korling, proses interaksi yang membangun atau interaksi asosiatif terjadi begitu banyak, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar OMK dan umat. Sekian presentasi makalah ini dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua. Bye-bye.